Immortal and Martial Dual Cultivation, episode 160. Untuk melihat video selengkapnya, sahabat bisa kunjungi playlist yang telah Sabta Novel sediakan. Yuk mari, kita berimajinasi bersama dan masuk ke alur ceritanya. Aneh sekali, kali ini tidak ada korban jiwa atau luka-luka. Ini pertama kalinya aku melihat hal seperti ini terjadi meskipun sudah melewati lembah Kaisar Petir, kata seorang raja bela diri yang lebih tua di Geladak. Seorang lelaki tua lainnya ikut berkomentar, memang, aku juga merasa itu aneh. Lembah Kaisar Petir tampak lebih tenang dari biasanya. Aku bisa merasakan dengan jelas seseorang yang menentang kehendak itu. Namun, Kaisar Petir tidak menghukumnya. Xiao Cheng terkejut, mungkinkah ini karena dirinya, atau Ao Jiao? Beberapa kultivator muda merasa bingung, mereka bertanya, "Senior, apa yang sedang terjadi? Bisakah Anda menjelaskan?" Orang tua pertama yang berbicara berkata, lembah Kaisar Petir juga dikenal sebagai lembah hidup dan mati. Setiap kali kapal melewati lembah ini, para kultivator biasanya akan mati atau mengalami luka-luka. Pengecualian sangat jarang terjadi. Mengapa? Pria tua itu tersenyum tipis. Ini karena selalu ada seseorang yang menentang kehendak petir. Di masa lalu, bahkan ada seorang raja bela diri yang kuat yang mencoba merebut kehendak petir ini. Hanya ada satu hasil untuk semua orang, kematian. Selama seseorang masih memiliki pikiran atau niat liar untuk melawan, kehendak petir setidaknya akan melukai mereka. Jika mereka melawan dengan keras kepala, mereka pasti akan mati. Terlepas dari seberapa tinggi kultivasi mereka, ini adalah hasil yang tidak dapat diubah. Mungkin hanya para bijak yang dapat mencoba ini. Ketika para kultivator di Geladak yang dengan ceroboh menentang kehendak petir mendengar ini, mereka merasa takut. Apakah Kaisar Petir sekuat itu? Dia telah meninggal selama 1000 tahun, mengapa kehendak petirnya belum pudar juga? Terlebih lagi, kekuatannya masih begitu dahsyat. Tanya para kultivator muda itu, kata-kata lelaki tua itu telah membangkitkan semangat mereka. Pria tua itu mengelus janggutnya dan tertawa. Dia berkata, ada 7 jenis energi. Atribut petir tirani adalah yang paling ganas dan memiliki daya serang yang tinggi. Ini juga yang paling sulit untuk dikultivasi. Ini karena petir melambangkan hukuman dari dao surgawi di dunia alam. Mengikuti prinsip yang sama, keadaan Guntur dan kehendak Guntur adalah yang paling sulit dipahami. Kaisar Guntur memahami kehendak Guntur menjadi kehendak Guntur abadi, sekarang ia tidak lagi kalah dengan dao surgawi. Dengan kekuatan serangan yang begitu dahsyat, bahkan para ahli Kaisar bela diri yang lebih tua dan memiliki kultivasi lebih tinggi dari Kaisar Petir pun tidak berani menunjukkan ketajaman mereka. Haha, melawannya sama saja dengan melewati bencana petir. Siapa yang begitu bosan sampai harus terlibat dalam masalah seperti itu? Orang tua itu berbicara terus terang dengan penuh keyakinan. Jelas bahwa dia telah banyak bepergian dan melihat banyak hal. Dia menceritakan semua pencapaian Kaisar Petir yang tersisa di benua itu. Hal ini membuat para kultivator di dek kapal mendambakan kekuatan seperti itu. Mereka membayangkan diri mereka sebagai Kaisar Petir yang agung, menghukum para dewa dan membasmi iblis, menginjak-injak para jenius dan mendaki ke puncak dunia. Ada apa dengan patung di jurang itu? Patung itu sangat besar, hampir membentang di seluruh jurang. Ini tidak mungkin dilakukan tanpa setidaknya 1000 orang. Namun, jika ada beberapa ribu orang, bagaimana mereka bisa berkoordinasi dengan sempurna untuk membuat patung yang hampir sempurna ini? Ketika seseorang akhirnya menyinggung topik patung itu, lelaki tua itu tersenyum. Jika aku katakan padamu bahwa patung ini terbentuk secara alami, apakah kau akan percaya? Bagaimana mungkin? Semua kultivator muda menggelengkan kepala. Ketika lelaki tua itu mendengar ini, dia tertawa, kalian semua anak muda memiliki bakat yang cukup bagus. Kalian semua adalah saint bela diri tingkat unggulan di pertengahan usia 20-an. Namun, kalian semua masih terlalu lemah jika ingin mendapatkan harta karun itu. Pria tua lainnya, yang merupakan raja bela diri tingkat tinggi, berkata dengan acuh tak acuh, di masa depan, jika kau memiliki kesempatan untuk pergi ke tanah terpencil kuno, kau harus pergi melihat patung Kaisar Tianwu generasi pertama. Kemudian, kau akan mengetahui kebenarannya. Memang, kalian para pemuda masih terlalu kurang berpengalaman.
Kalian akan bertemu banyak ahli dari negara lain dalam perburuan harta karun ini. Saat itu, bahkan bertahan hidup pun akan menjadi tantangan bagi kalian, kata seorang raja bela diri tua lainnya. Lagi pula, jangan berpikir bahwa dengan berdandan seperti itu, kau adalah pendekar berjubah putih. Kekanak-kanakan sekali. Seseorang kembali mengungkit topik ini. Pendekar pedang yang mengenakan jubah putih dan kain bergaris biru itu merasa agak malu ketika mendengar hal ini. Mereka tidak tahu harus berkata apa. Topik pembicaraan perlahan kembali ke tujuan masing-masing. Para kultivator yang lebih tua mengatakan hal-hal yang bertujuan untuk mengecilkan hati para pemuda tersebut. Sebenarnya, bahkan ketika orang-orang ini diingatkan tentang para ahli dari negara lain, mereka tetap gelisah. Mereka mungkin akan mati tanpa menyadari penyebabnya. Namun, orang-orang tua ini memiliki niat baik. Adapun kelompok pemuda ini, sangat sedikit yang mampu menenangkan hati mereka yang gelisah. Para lelaki tua itu telah melakukan bagian mereka, bukan tugas mereka lagi untuk mengkhawatirkan para pemuda. Kata-kata para lelaki tua itu telah membuka mata Xiao Chen. Hal ini terutama berlaku untuk kisah-kisah Kaisar Petir. Kisah-kisah itu memberinya pemahaman yang lebih baik tentang tokoh legendaris ini. Saat berada di dek kapal, Xiao Chen membagi perhatiannya dan memusatkan perhatian pada Raja Bela Diri tingkat unggul puncak yang menyembunyikan auranya. Ada banyak kultivator yang duduk di geladak, mereka dengan tenang mencoba menghargai kekuatan petir yang baru saja mereka alami. Mereka adalah kultivator dengan atribut petir. Kehendak petir abadi yang ditinggalkan Kaisar Petir dapat sangat bermanfaat bagi kultivator dengan atribut petir. Hal itu kurang lebih akan membantu mereka dalam memajukan negara bagian mereka, atau dapat membantu memahami keadaan guntur. Di antara semua kultivator itu, ada seorang lelaki tua yang mengenakan jubah abu-abu. Ia tampak biasa saja, seperti lelaki tua pada umumnya. Aura yang terpancar darinya adalah aura seorang raja bela diri tingkat tinggi. Ada banyak pria tua seperti dia, tidak mengherankan jika dia adalah seorang raja bela diri tingkat tinggi di usianya saat ini. Namun, Xiao Chen dapat dengan jelas merasakan bahwa orang ini adalah raja bela diri tingkat unggulan puncak. Dia selangkah lagi menuju raja bela diri setengah langkah, dia sangat kuat. Orang ini tidak pendiam dan tidak membual tentang prestasi masa lalunya. Ketika topik yang menurutnya menarik muncul, dia akan memberikan saran biasa, tanpa menarik perhatian siapapun. Jika indera spiritual Xiao Chen tidak tajam, dia tidak akan menemukannya. Dari luar, dia tidak akan menyadari bahwa dia adalah seorang ahli raja bela diri tingkat puncak. Orang ini sangat berbahaya, Xiao Chen terus mengawasinya. Anjing yang menggigit tidak pernah menggonggong paling keras. Pada saat ini, kapal dagang tersebut telah sepenuhnya meninggalkan benua Tianwu. Lembah Kaisar Petir perlahan menghilang dari pandangan mereka, mereka perlahan menjauh dari benua tersebut. Ada banyak kapal dagang yang perlahan-lahan muncul dari pintu masuk jurang tersebut. Xiao Chen mengalihkan pandangannya dan mengabaikan kerumunan yang sedang mengobrol di geladak. Dia langsung menuju ke haluan kapal dan menatap laut di kejauhan. Ketika Xiao Chen melihat, yang terlihat hanyalah lautan tak terbatas. Laut itu tenang, tanpa ombak, langit cerah, dan kawanan burung sesekali terbang melintas. Laut saat ini sangat tenang. Saat berdiri di depan laut yang tenang, laut itu tampak sangat luas, memperluas wawasan. Kapal besar itu dengan cepat bergerak ke laut. Sekarang setelah berada di laut, tidak ada yang perlu dikhawatirkan, mereka bisa bergerak dengan kecepatan penuh. Xiao Chen bergumam, apakah ini lautan tak terbatas? Memang benar-benar tak terbatas. Kemungkinan besar, bahkan jika seseorang menghabiskan seluruh hidupnya, mereka tidak akan bisa menjelajahi setiap inci darinya. Haha, ini bukan lautan tak terbatas. Ini hanyalah laut di dekat pantai benua Tianwu. Baru setelah melewati pulau angin hijau seseorang akan sampai di tepi lautan tak terbatas. Meskipun begitu, itu hanyalah perairan dangkal. Kedalaman sebenarnya dari laut itu bahkan lebih jauh lagi. Sebuah suara panjang tiba-tiba terdengar di telinga Xiao Chen. Ketika Xiao Chen menoleh, dia menyadari bahwa itu adalah raja bela diri tingkat puncak yang selama ini dia perhatikan. Dia telah berjalan mendekat tanpa disadari oleh Xiao Chen. Xiao Chen sedikit terkejut. Ekspresinya tidak berubah saat dia tersenyum tipis. Senior tua, Anda tampak sangat berpengalaman. Anda pasti memiliki pemahaman yang baik tentang lautan tak terbatas.
Maukah Anda memberitahu junior ini tentang hal itu? Pria tua itu tersenyum lembut dan berkata, aku tidak pantas dipanggil senior tua. Dunia kultivator menghormati yang kuat, bukan usia. Tuan tua ini adalah Wu Sangsuan. Jika adikku tidak keberatan, kau bisa memanggilku Wu tua saja. Wu tua, tolong jelaskan padaku, pinta Xiao Chen pelan. Dia benar-benar ingin tahu tentang lautan tak terbatas. Jadi, dia tidak keberatan mengobrol dengannya. Wu Sangsuan memandang ke arah laut yang luas dan berkata dengan muram, terdapat 4 wilayah di lautan tak terbatas, Laut Timur, Laut Barat, Laut Selatan, dan Laut Utara. Kapal dagang yang kita tumpangi akan menuju Laut Timur. Laut tak terbatas yang sebenarnya juga terbagi menjadi laut dalam dan laut dangkal. Satu-satunya tempat yang dapat dipahami manusia adalah laut dangkal. Sedangkan untuk laut dalam, itu terlalu misterius. Diriku yang dulu tidak banyak mengerti tentangnya. Di laut dangkal setiap wilayah, terdapat pulau-pulau yang tak terhitung jumlahnya dan sekte-sekte yang kuat. Selain Laut Timur, laut dangkal di 3 wilayah lainnya masing-masing memiliki sekte penguasa. Jadi, wilayah-wilayah tersebut relatif stabil. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum bertanya, lalu, bagaimana perbandingan kekuatan sekte-sekte di lautan tak terbatas dengan sekte-sekte di negara Qin Raya saya? Jika dibandingkan dengan laut dangkal Laut Timur, kau hampir tidak bisa disebut sebagai kekuatan kelas 2. Namun, Paviliun Pedang Surgawi pernah dianggap sebagai kekuatan kelas 1. Namun, sekarang hanya kelas 2. Mungkin jika kau memasukkan Istana Kerajinan Surgawi, kedudukannya akan sedikit lebih baik. Xiao Chen agak terkejut. Istana Kerajinan Surgawi menempa senjata, mungkinkah mereka lebih kuat dari Paviliun Pedang Surgawi? Apa maksudmu? Haha, jika kau menjelajahi dunia, kau akan menemukan bahwa Istana Kerajinan Surgawi telah menempa banyak senjata roh yang tersedia di benua ini. Hal ini juga jelas terlihat di negara Jin Raya. Soal ketenaran, ketiga sekte besar itu tidak setenar Istana Kerajinan Surgawi. Pikirkan baik-baik, jika sekte yang menghasilkan begitu banyak uang tidak memiliki tingkat kekuatan tertentu, mengapa istana kerajaan atau sekte lain berusaha menelan mereka? Dukung terus channel YouTube Sabta Novel. Xiao Chen belum mempertimbangkan aspek ini. Kecuali mereka memiliki dukungan yang kuat, hanya ada satu alasan lain, Istana Kerajinan Surgawi juga memiliki kekuatan tersembunyi mereka sendiri yang kuat. Wu Sangsuan tiba-tiba terdiam. Kemudian, dia berkata, pendekar jubah putih, kau begitu tertarik dengan kekuatan lautan tak terbatas. Mungkinkah, selain pergi ke Pulau Angin Hijau, kau juga tertarik untuk pergi ke lautan tak terbatas? Xiao Chen sedikit terkejut. Dia tersenyum dan berkata, Wu tua hanya bercanda. Apa itu, pendekar jubah putih? Aku hanya mengenakan jubah putih. Jangan menyangkalnya. Saat kau mengamatiku, mengapa aku tidak mengamatimu juga? Tanya Wu Sangsuan dengan tenang sambil menatap ke kejauhan. Hati Xiao Chen mencekam. Sepertinya orang ini telah mengetahui identitasnya. Jika tidak, dia tidak akan datang dan memulai percakapan tanpa alasan. Wu Sangsuan melanjutkan, kau tidak perlu khawatir. Diriku yang dulu datang mencarimu karena ingin membahas masalah harta karun Raja Savana. Aku sudah 2 kali ke pulau itu, dan ini adalah kunjungan ketigaku. Xiao Chen terkejut bahwa Wu Sangsuan sudah mengunjungi pulau itu 2 kali. Untuk bisa kembali dengan selamat 2 kali, dia pasti memiliki kekuatan yang lebih besar dari yang Xiao Chen duga. Pertama kali orang tua ini pergi ke sana, aku mendapatkan 3.000 batu roh tingkat menengah, 2 harta rahasia, dan 2 botol pil tingkat 7. Kedua kalinya, aku pergi dengan 5.000 batu roh tingkat menengah, 3 harta rahasia, dan 1 botol pil tingkat 8 sebelum mencapai kultivasi yang kumiliki saat ini. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, sepertinya Pak Tua Wu telah melakukan persiapan yang matang, kamu akan mendapatkan panen yang melimpah. Sulit, Wu Sangsuan mendesah pelan, aku tidak tahu si gendut sialan mana yang menyebarkan peta harta karun itu. Sekarang, selain kultivator dari negara Jin Raya, kultivator dari 4 negara besar yang memiliki kekuatan tertentu akan bergegas ke pulau itu. Pertemuan yang tak terduga sulit didapatkan. Harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Savana tidak diragukan lagi merupakan pertemuan yang tak terduga yang luar biasa, itu sangat menggoda. Tidak akan aneh jika banyak orang juga menuju ke sana. Kemungkinan besar sebagian besar, jika bukan semua,
petani di kapal dagang lainnya juga memburu harta karun Raja Savana. Namun, berdasarkan ekspresi Wu Sangxuan, sepertinya dia masih ingin mengatakan sesuatu. Xiao Chen berpikir sejenak sebelum berkata, "Senior, katakan saja apa yang ada di pikiran Anda." Wu Sangxuan tertawa ketika mendengar ini, anak muda zaman sekarang memang sangat belak-belakan. Orang tua ini sudah terlalu banyak bicara. Sebenarnya, aku ingin bekerja sama denganmu untuk mencoba mendapatkan harta karun yang ditinggalkan Raja Savana. Bagi Xiao Chen, bekerja sama dengan Wu Sangxuan akan sangat membantu. Wu Sangxuan sudah 2 kali mengunjungi pulau tempat harta karun itu berada. Ia jauh lebih memahami situasi di pulau itu daripada yang lain. Ia bisa menghemat waktu saat menghadapi banyak tantangan. Namun, orang itu bukanlah orang yang dikenal Xiao Chen. Terlebih lagi, pihak lain lebih kuat darinya, Wu Sangxuan akan berada di posisi dominan. Jika dia mendapatkan sesuatu yang berharga, dan Wu Sangxuan ingin membunuhnya karena itu, dia akan tak berdaya menghadapinya. Maafkan saya sudah terbiasa sendirian. Saya khawatir saya tidak bisa menerima niat baik senior. Sekalipun ada lebih banyak manfaat, Xiao Chen tidak akan setuju, risikonya terlalu besar. Kemudian, Wu Sangxuan menjanjikan beberapa keuntungan lagi, berusaha sekuat tenaga untuk membujuk Xiao Chen agar bekerja sama dengannya. Namun, Xiao Chen tidak tergerak, dia tidak akan setuju apapun yang dijanjikan. Haha, karena adik kecil tidak setuju, ya sudahlah. Saat kita bertemu lagi di masa depan, kita tetap akan berteman. Aku yang tua ini pamit dulu. Secercah kekesalan yang pahit terlintas di mata Wu Sangxuan saat ia tersenyum lembut. Mata Xiao Chen sangat tajam, dia menyadari kebencian yang mendalam ini. Masa depan ini membuatnya semakin teguh pada keputusannya. Orang tua ini jelas bukan orang baik. Namun, jika Wu Sangxuan ingin melakukan tipu daya, Xiao Chen bukanlah orang yang tepat untuk disinggung. Sekalipun Xiao Chen tidak bisa membunuhnya, dia bisa membuatnya menderita. Kakak Xiao Chen, orang yang tadi sangat munafik. Xiao Bao jelas bisa merasakan aura pembunuhnya. Namun, dia tersenyum begitu bahagia, kata Xiao Bai pelan sambil berjalan mendekat. Xiao Chen tersenyum tipis dan berkata, abaikan saja dia. Jangan keluar selama beberapa hari ini. Orang ini tidak mudah dihadapi. Boom, boom, boom. Tepat pada saat itu, gelombang besar tiba-tiba muncul di laut yang tenang. Gelombang itu tingginya lebih dari 100 meter. Kapal dagang besar itu berguncang hebat akibat gempuran tersebut. Perubahan situasi yang tiba-tiba itu mengejutkan para kultivator di dek, mereka hampir jatuh ke tanah. Apa yang terjadi? Kita masih dekat dengan daratan. Badai sangat jarang terjadi selama musim ini. Mengapa gelombang sebesar ini muncul tiba-tiba? Beberapa petani yang sering melakukan perjalanan menyeberangi laut bertanya dengan curiga. Kapal itu masih berguncang, tetapi para kultivator telah kembali sadar. Setelah mereka mengalirkan esensi mereka hampir tidak bisa menjaga keseimbangan. Xiao Chen berdiri seolah terpaku di geladak. Meskipun kapal dagang itu berguncang hebat, dia tidak bergerak. Dia menopang Xiao Bai dan memperluas indera spiritualnya ke kejauhan. Dengan meningkatnya kultivasi Xiao Chen, indera spiritualnya kini dapat mencakup area seluas 5.000 meter. Jika dia menggunakannya dalam garis lurus, dia dapat melihat situasi hingga 10.000 meter jauhnya. Tak lama kemudian, Xiao Chen mengerti apa yang sedang terjadi. Ada 2 kapal perang yang terlibat dalam pertempuran sengit sekitar 8.000 meter di depannya. Meriam energi iblis kuno saling menembak, mengirimkan peluru energi tanpa menahan apapun. Cahaya gemerlap memenuhi langit. Akibat dari pertempuran tersebut terjadilah badai besar, yang menimbulkan gelombang besar yang bergerak melintasi laut. Dampak pertempuran itu sangat dahsyat. Setiap kapal perang dilengkapi dengan setidaknya 100 meriam energi iblis kuno. Tak heran jika dampaknya masih begitu kuat bahkan setelah menempuh jarak 10.000 meter. Xiao Chen menarik kembali indera spiritualnya. Ia berpikir dalam hati dengan sedikit terkejut, kapal perang biru itu tampaknya memiliki panji asosiasi pedagang rok emas. Asosiasi pedagang Golden Rock, bukankah itu asosiasi pedagang klan Jin Dabao? Kapal perang lainnya berwarna hitam pekat dan memiliki panji di haluan kapal. Terdapat sulaman Hydra menyeramkan di bendera tersebut dengan rahang terbuka.
Terdapat perisai cahaya berbentuk bola di sekeliling kedua kapal perang. Perisai tersebut melindungi dari peluru energi yang mereka tembakkan satu sama lain. Kekuatan mereka hampir seimbang. Dengan kecepatan seperti ini, kedua kapal perang tersebut mungkin akan tenggelam bersamaan. Dong, dong, dong. Sekelompok orang keluar dari palka kapal dagang. Mereka adalah kapten dan para penjaga kapal. Jelas sekali, gelombang aneh itu telah mengejutkan mereka. Kapten kapal dagang itu adalah seorang pria parubaya. Ia tinggi dan tampak gagah. Ia mengenakan jubah kuning dengan benang emas. Auranya memancar, ia sebenarnya adalah raja bela diri tingkat unggul. Ada 8 penjaga lain di dekat kapten. Mereka semua adalah raja bela diri dan tidak lebih dari 40 orang. Ini adalah puncak kehidupan manusia. Dorongan dan ketajaman raja bela diri tersebut jauh lebih kuat daripada raja bela diri tua di Geladak. Jika mereka saling bertarung, esensi para pria tua tidak akan bertahan lama. Ini karena ki dan darah para raja bela diri muda berlimpah, ketajaman mereka masih ada. Oleh karena itu, peluang kemenangan mereka lebih tinggi. Sang kapten memandang laut yang bergelombang dan mengerutkan kening. Ia berkata kepada seseorang di sampingnya, "Liu Sheng, persepsimu setara dengan raja bela diri setengah langkah. Bantu aku melihat apa yang sedang terjadi." Kultivator yang dikenal sebagai Liu Sheng mengangguk. Dia berjalan ke haluan dan menutup matanya. Tubuhnya memancarkan riak cahaya biru, cahaya itu meresap ke dalam air dan menyebar ke depan. Roh bela diri orang ini pasti istimewa. Terlebih lagi, dia telah memahami keadaan air. Oleh karena itu, persepsinya setara dengan raja bela diri setengah langkah, pikir Xiao Chen. Kapten, itu adalah kapal perang Hydra milik grup naga hitam yang bertarung melawan kapal perang Sungai Nether milik Asosiasi Pedagang Rok Emas, kata Liu Sheng pelan sambil membuka matanya. Ini wilayah pesisir, mengapa ada kapal-kapal dari grup naga hitam? Apakah mereka salah tempat? Beberapa raja bela diri yang lebih tua di Geladak berseru kaget. Liu Sheng berjalan mendekat dan berkata, "Kapten, haruskah kita berputar?" Kapten itu mengerutkan keningnya dan bergumam sendiri untuk beberapa saat. Kemudian, dia bertanya, "Apakah Anda yakin hanya ada 2 kapal perang? Apakah ada kapal dagang atau kapal penumpang lainnya?" Liu Sheng mengangguk dan berkata, "Saya tidak melihat satu pun kapal dagang atau kapal penumpang milik Asosiasi Pedagang Golden Rock dalam radius 50 km. Hanya ada 2 kapal perang yang bertempur." Ekspresi sang kapten menjadi rileks. Ia berkata, "Kalau begitu, abaikan saja mereka. Kibarkan panji Asosiasi Pedagang dan mari kita lanjutkan perjalanan." Grup naga hitam biasanya beroperasi di perairan dangkal di keempat wilayah. Mengapa mereka berada di perairan pesisir? Ini aneh. Kapal perang Asosiasi Pedagang Golden Rock juga ada di sana. Bukankah biasanya mereka beroperasi di perairan dangkal Laut Utara? Mengapa mereka datang ke barat? Mungkin mereka datang demi harta karun yang ditinggalkan oleh Raja Savana. Jika itu benar, peluang kita semakin tipis. Ketika banyak kultivator di Geladak memikirkan kemungkinan ini, ekspresi mereka semua berubah. Harta karun Raja Savana telah menarik banyak kultivator dari 4 negara besar. Sekarang setelah Asosiasi Pedagang Rok Emas dan kelompok naga hitam ikut serta dalam hal ini, peluang mereka untuk bertemu dengan keberuntungan telah berkurang. Ekspresi Wu Sangsuan juga menjadi sangat tidak menyenangkan. Dia melirik Xiao Chen, dan cahaya aneh muncul di wajahnya. Itu seperti ular berbisa yang menjulurkan lidah bercabangnya. Kapal dagang itu mengibarkan panji Asosiasi Pedagang mereka dan melaju dengan kecepatan penuh. Setelah 2 jam, mereka mendekati pusat pertempuran. Ombaknya menjadi semakin ganas. Sekarang tingginya setidaknya 200 meter, itu sangat menakutkan. Ketika cangkang energi yang gemerlap itu bergerak melintasi permukaan laut, mereka menciptakan dinding air yang bergelombang di kedua sisinya, membuat laut yang bergemuruh tampak semakin kacau. Sungguh boros. Satu tembakan dari meriam energi iblis kuno akan menghabiskan 1000 batu roh tingkat rendah. Mereka membuatnya seolah-olah batu roh tidak berharga, desah beberapa kultivator di dek. Ketika kedua kapal perang itu melihat panji yang dikibarkan oleh kapal dagang, mereka menghentikan tembakan secara bersamaan. Laut yang bergelombang hebat perlahan-lahan menjadi tenang setelah beberapa saat. Kapal dagang itu berlayar dengan tenang melewati tengah-tengah kedua kapal perang tersebut. Ini sungguh aneh, daya tembak kapal dagang itu jelas tidak seganas kapal perang. Namun,
Secara tak terduga kapal itu bergerak di antara mereka dengan begitu tenang, pikir Xiao Chen ragu dalam hatinya. Ini bisa jadi salah satu aturan laut. Mungkin kapal perang tidak boleh menyerang kapal dagang. Jika tidak, jika aturan ini dilanggar, semua kekuatan akan berbalik melawan mereka. Xiao Chen, kemari. Saat Xiao Chen sedang berpikir, sebuah suara riang terdengar dari atas. Ketika Xiao Chen mengangkat kepalanya dan melihat haluan kapal perang Sungai Neter yang berada sekitar 200 meter di atas, Jing yang gemuk melambaikan tangannya dengan antusias ke arahnya. Xiao Chen ragu sejenak sebelum berkata kepada Xiao Bai, "Ayo, kita pergi." Keduanya mendorong diri dari haluan dan melompat ke haluan kapal perang Sungai Neter sementara banyak kultivator di dek menatapnya dengan takjub. Jin Dabao memanggilnya apa tadi? Aku tidak salah dengar, kan? Apakah dia bilang, Xiao Chen? Kalau begitu, seharusnya benar. Aku tidak menyangka orang itu adalah pendekar berjubah putih, Xiao Chen. Dia terlalu pandai menyembunyikan diri. Sudah berakhir, aku mengejeknya karena meniru pendekar berjubah putih tadi. Sungguh memalukan. Ketika orang-orang di dek kapal memverifikasi identitas Xiao Chen, mereka semua mengobrol dengan penuh semangat. Mereka tidak menyangka pendekar pedang legendaris dari paviliun pedang surgawi akan muncul di hadapan mereka. Ketika Wu Sangxuan melihat Xiao Chen melompat ke kapal perang Sungai Neter, ekspresi kekecewaan yang mendalam terlintas di matanya. Dia bergumam, sungguh disayangkan. Aku berencana untuk bergerak malam ini. Orang ini setidaknya memiliki 3 harta rahasia. Jika aku bisa mendapatkannya, itu akan menjadi panen yang bagus. Namun, jika dia pergi ke Pulau Qianren, masih ada peluang. Mendapatkan harta karun Raja Savana bukanlah hal yang mudah. Saat kapal dagang itu menjauh, Wu Sangxuan menatap Xiao Chen. Tatapan serakah di matanya perlahan memudar. Haha, pendekar berjubah putih, Xiao Chen, sekarang kau sangat terkenal. Legenda tentangmu bahkan mulai menyebar di negara Tang Rayaku. Kakak gemuk ini akan selalu bersamamu mulai sekarang, kata Jin Dabao sambil tersenyum dengan mata menyipit dan menepuk punggung Xiao Chen. Xiao Chen merasa bahunya terkulai dan hatinya dipenuhi rasa malu. Sekarang setelah ia menguasai tendon naga tulang harimau, tanpa perlu berusaha, ia mampu menahan serangan dengan kekuatan 500 kg.